beliau Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan begitu pentingnya, begitu wajibnya bagi kita untuk mengikuti aturan syariat. Mengikuti aturan syariat itu harus ngerti ilmunya. Nggak bisa orang benar-benar ucapan dan perbuatannya ini sesuai dengan ajaran syariat kecuali apa? Mengerti tentang ilmu syariat itu. Ucapan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran aturan syariat sesat. Ya, jadi nggak ada toleransi di sini. Harus sesuai dengan syariat, dengan ajaran Nabi SAW yang disampaikan oleh para pewarisnya di setiap zaman sampai ke zaman kita. Itu harus sesuai. Ya. Jangan kita itu tertipu dengan perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan para sufi, yang mana ungkapan mereka itu terkadang ya, kita tidak bisa menemukannya di dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi karena keterbatasan kita, ya, bukan karena kesalahan mereka. Keterbatasan kita ini yang membuat kita nggak paham, kita nggak ngerti dengan perkataan, ungkapan-ungkapan para sufi. Kenapa? Karena kita dengan mereka itu beda kelas. Ya. Ente yang baru masuk pondok, baru masuk sekolah, kelas 1, marhalah 1, ya. Terus ikut di kelasnya kelas 10. Ya. Apa yang akan terjadi? Tidak jelas, bingung. Loh, apa ini? Oh, ini ternyata gini ya. Padahal itu yang guru yang ngajar di kelas 10 itu sedang menjelaskan perbedaan pendapat ulama, ya. Menjelaskan tentang akidah yang syubhat, ya, akidah yang salah. Yang baru masuk harusnya di kelas Iqdadi atau kelas 1, kok ikut apa? Duduk di marhalah 10. Nah itu. Akhirnya apa? Pikirannya itu enggak sehat. Oh, ini nanti gini. Ketika dia terapkan di kesehariannya, oh, katanya Ustaz itu tadi gini, tadi gitu. Oh, bingung juga mari-mari ya. Ya. Enggak apa-apa kalau kepingin tahu coba. Nanti yang kelas 1, marhalah 1 coba izin sekali aja duduk di marhalah 10. Ya. Tapi dengarkan yang fokus. Nah, itu masuk enggak di kepala ente? Enggak mungkin masuk. Kenapa? Karena di sini ada tahapan-tahapan yang tidak dilewati, tidak ditempuh, yang tidak dialami oleh murid yang baru ini. Di setiap kelas, setiap tahapan marhalah-marhalah ini itu ada pengetahuan tambahan, ada ilmu tambahan, ya. Baru bisa benar-benar paham dengan pelajaran di kelas yang tinggi. Sama dengan hal tersebut adalah orang yang tidak mengerti ilmu syariat, itu langsung baca kitab-kitab apa? Para sufi. Baca kitab-kitab tasawuf yang tinggi-tinggi, ungkapan-ungkapan yang sangat halus, yang terkadang ini dalil sumber ayatnya mana ya, sumber dasar dalil di hadisnya ini yang mana, ya tidak ketemu. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu terkadang banyak sekali ya di perkataan-perkataan mereka itu muncul itu bukan dari pengetahuan terhadap ilmu syariat, tapi dari dzauq, dari perasaan yang mereka rasakan,
hal keadaan yang mereka alami, di situ akan membuat dia mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang diketahui, ya, dari hal-hal yang orang lain tidak tahu. Nah, ini kan tidak akan ketemu, ya, tidak akan apa? Tidak akan ketemu. Yang satu ini masih belajar syaratnya wudhu, syaratnya istinja, syaratnya apa? Tayamum dan seterusnya. Yang satunya lagi sudah lewat semua itu. Jadi yang diomongkan itu sesuai dengan kelasnya. Nah, orang yang berada di kelasnya, maka dia tidak boleh tertipu dengan kelas yang tinggi. Artinya apa? Wis, anak kepingin langsung loncat ke kelas yang tinggi. Wah, jadi masjid itu gitu. Tidak ketemu soalnya. Tidak apa? Tidak ketemu. Jadi jangan tertipu dengan ajakan-ajakan itu tadi. Kepingin itu, langsung ke kitab-kitab tasawuf yang tinggi, ya, ibarah-ibarah yang halus. Sebelum ente mengetahui kaidah di ilmu tasawuf itu, kaidah dasar di ilmu tasawuf. Karena nanti hasilnya tidak ada kalau benar-benar seorang sufi yang mutasyarrik, sufi yang sungguh-sungguh. Apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat, itu pasti ada sumber dalil dari kitab wa sunnah. Tidak mungkin mereka melanggar itu. Hanya saja kita yang tidak paham dengan yang mereka ucapkan. Hanya saja kita tidak mengerti dengan apa yang mereka perbuat. Makanya sampai ada kalimat fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika. Ladaihim wadihun bil adillah. Jadi gimana? Ya wis diem. Diem ini tapi jangan berarti apa? Terus ente apa? Baca terus ente pelajari terus. Akhirnya apa? Ente melupakan ilmu-ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Nah, jadi jangan terlena. Jangan tertipu dengan hal tersebut. Ya. Enggak boleh. Semua itu ada tertib urutannya masing-masing. Enggak bisa. Ya. Ya kalau enggak mudeng masih enggak paham itu cobaan, ya. Kalau masih marhalah 1, marhalah 2, ya, marhalah 3, coba langsung hadir di halaqahnya marhalah 10 atau yang setelahnya 10, ya, yang belajar kitab Minhaj, kitab Umdah, ya. Di situ bukan hanya belajar, ada diskusi juga, hadir coba. Ya. Nanti lah blongo ya. Jadi gambaran itu perumpamaan yang sederhananya seperti itu. Jadi nggak bisa, ya, makanya jangan tertipu, dan itu kebiasaan kadang. Kebiasaan kita thalabatul ilm itu apa? Ambisi untuk yang tinggi-tinggi. Nggak mau urut, menempuh yang urut nggak mau, yang tinggi-tinggi. Ini ghurur, la takhtar. Ya, hakata. Ya. Jadi seperti itu. Ambisi yang tinggi-tinggi, ya, dengan ilmu wajib di kelasnya, yang wajib dia pelajari, yang wajib dihafal, itu masih tidak beres, masih tidak tuntas, ya, masih belum dikuasai benar, sudah bingung sama yang tinggi-tinggi. Apa overdosis kan? Rumah sakit mana gini ya? Overdosis sampai jantungan, bahaya. Hakata. Jadi seperti itu. Ungkapan-ungkapan yang muncul dari lisannya orang-orang sufi atau perbuatan yang terlihat dari mereka itu banyak sekali tidak bersumber dari ilmu, tapi dari apa? Dzauq. Lah kalau hubungannya sama dzauq, wong ente ini tidak punya, ya, belum merasakan apa yang mereka rasakan, belum sampai kepada apa yang mereka sampai. Jadi tidak mungkin bisa. Sedangkan mereka bisa seperti itu dengan apa? Mujahadah, dengan benar-benar serius, bersungguh-sungguh, ya, di dalam sair ilallah, bersungguh-sungguh. Wa qat'i syahwatin nafas, melawan syahwat
melawan ajakan-ajakan nafsu dan membelah hawa nafsu dengan pedang riyadhah. Ya. Jadi mereka riyadhah. Riyadhah itu apa sih? Olah. Artinya riyadhah itu pengolahan. Ya. Kalau apa namanya? Olahraga namanya riyadhatul nafas atau riyadhatul badan? Hah? Yang benar riyadhatul badan semestinya. Riyadhatul nafas itu kan jiwa. Orang-orang sufi itu sudah melewati itu semua, ya, melawan nafsu terus seperti itu, bukan cuma sehari 2 hari, ya, bukan cuma setahun 2 tahun, ya, 10 tahun 20 tahun, ya. Sebagian dari mereka ada yang tidak mau duduk model kayak kita ini, ya, duduk apa ini bersila, duduknya apa iftirosh terus selama berapa tahun? 40 tahun. Kenapa? Merasa hadza julusul abdi baina yaday rabbih. Ini adalah gaya duduknya budak di hadapan tuannya. Itu riyadhah. Supaya apa? Terus mengingat bahwa diri kita adalah apa? Budak di hadapan Allah. Gimana sih budak itu gimana di hadapan tuannya? Dia harus gitu, dia harus sopan terus. Ya, tidak boleh ngapa-ngapain kecuali izin sesuai dengan aturan tuannya. Itu 40 tahun. Ada di antara mereka yang tidak tidur berbaring, tidur dengan duduk, ya 30-40 tahun terus. Nah, riyadhahnya mereka kayak gitu. Nah, kok riyadhahmu di bantal kok, kemulan kok riyadhah. Ya, pati maca kitab sing dukur-dukur, mau baca kitab-kitab sufi yang tinggi-tinggi. Ya, jadi apa? Jadi orang gila nanti ya. Stres kan. Jadi tidak boleh, jangan tertipu dengan itu. Apa? Belajar, kemudian apa? Amalkan. Belajar, amalkan, tazkiyah, suluk, mujahadah itu adalah. Ada satu ulama, lupa itu siapa, Al-Hamid, itu awal masuk Rubatari, awal nyantri di Rubatari, beliau itu ya dibawahi sama orang tuanya apa? Kasur yang gulungan atau lipetan itu awal masuk ditaruh di kamar, ya, taruh di kamar. Saking mujahadah, seriusnya nuntut ilmu, seriusnya belajar, ya, mulai dari awal masuk sampai beliau lulus ngajar di situ, lipetan dari orang tuanya itu ndak kebuka. Itu berapa tahun ini? Ya kan? Kasurmu bolak-balik ganti. Jadi tidak boleh kita gurur dengan apapun. Harus sadar diri. Ya, anak masih harus seperti ini, anak harus kayak gini, anak harus kayak gitu. Ya, kewajiban-kewajiban di pendidikan di pondok ini apa gitu loh. Gurur ini yang menjadikan apa? Kacau semuanya. Ya. Nah, yes, dikasih perumpamaan sama Imam Ghazali, ya, orang itu kadang kepingin tahu, ya, kepingin apa? Tahu gimana sih rasanya orang-orang yang berada di magomnya para sufi itu. Wah, ya, gimana caranya? Jawabannya apa? Jawabannya ndak mungkin itu bisa tahu. Lu ndak, antum jawab aja, antum tulis aja, ya ndak bisa. Kenapa? Ini masalahnya bukan ilmu pengetahuan ini. Tanya jawab hukum, tanya jawab ilmu, bukan. Ya. Apa yang dirasakan mereka, hal yang mereka alami itu adalah dari apa? Dzauq. Ya, dari apa yang mereka rasakan di kedudukan tersebut, di kelas itu. Tidak bisa. Ya. Itu. Orang ya tidak akan tahu rasanya apa namanya minuman, ya, minuman apa gitu ya. Anak beli minuman, saya beli minuman, ya, kopi atau apa gitu.
Terus ada yang tanya, itu gimana rasanya? Tak jelaskan, ya. Oh rasanya gini gitu, ya. Nggak mungkin bisa pas jelaskannya. Paling pas itu gimana? Minum ini. Ini harus minum ini. Kalau kamu minum ini, maka kamu tahu rasanya. Ya. Oh rasanya bingung, saya gambarkan. Tidak mungkin tahu. Ya itu contoh sederhana.